Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus pembunuhan seorang anak oleh remaja tetangganya, kita sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, maksud kami. Selamat sore Pak Heru. Ya, selamat sore Sofian. Ya, di studio juga ada Tisa, Kombes Pol Heru. Hasil penyidikan terbaru oleh pihak kepolisian seperti apa nih Pak Heru? Kami tadi malam melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama kita melaksanakan visum, kemudian baik korban maupun tersangkanya. Dari hasil visum ini kita akan menyimpulkan. Namun demikian hasil visum masih kita menunggu, mungkin besok baru keluar, baru kita menentukan langkah berikutnya untuk menyimpulkan bahwa pelakunya apakah benar sebagai tersangka yang ada adik kita ini atau mungkin ada orang lain. Ini masih dalam proses dalam pemeriksaan kami, dan yang sekarang ini pagi ini kami memeriksa ayahnya, orang tuanya, kemudian ibu tirinya dan ibu kandungnya. Ini sedang kita berproses untuk kita periksa, kita ambil keterangan-keterangannya yang mungkin bisa membantu kita dalam pengungkapan kasus ini. Ya, berarti sampai saat ini NF ini belum menjadi tersangka? Atau sudah ditetapkan menjadi tersangka? Belum, kita belum. Kita masih memeriksa karena kita butuh alat bukti dan bukti pendukung. Walaupun pengakuannya dia yang melakukan, tetapi kita tidak percaya begitu aja. Kami takut masih ada hal yang lain atau mungkin ada orang lain yang melakukan, sehingga kami butuh pendalaman dan pemeriksaan baik saksi maupun alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Ya, ini kan pada saat ini kan terungkapnya bagaimana? Karena begitu cepat sekali dilakukan tindakan penganiayaan hingga mengakibatkan berujung kematian ini pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6-nya sudah terungkap. Apakah NF ini datang ke kantor polisi sendiri atau mungkin ada yang mendampingi ketika ia melaporkan tindakannya itu? Ya, Tisa, kita juga cukup kaget. Pada awalnya anak ini datang ke kantor polisi, awalnya di Polsek Taman Sari. Jadi keterangan dari pelaku, dia berangkat ke sekolah menggunakan seragam, tetapi dia membawa baju non seragam. Setelah di tengah jalan, dia ganti baju, kemudian datang ke Polsek. Polsek dia nyampaikan, saya habis membunuh anak. Kami Polsek merasa kaget juga, kalau anak kecil ngomong seperti kayak gitu, tetap kami respon. Direspon, diantar ke rumahnya. Ternyata rumahnya masuk kawasan kami, yaitu di Sawah Besar. Ada di situ Kapolsek Sawah Besar datang ke TKP, kemudian ngecek. Katanya ada dia menyimpan mayat di dalam lemarinya di kamarnya. Setelah dicek sama Kapolsek, ternyata memang benar ada seorang perempuan, anak kecil sudah tidak bernyawa. Kondisinya ditutup mulutnya pakai tisu dan diikat badannya sehingga mengecil gitu, seperti kayak orang tidur mengecil gitu, ditaruh di dalam lemari dan ditutup beberapa pakaian sehingga tidak terlihat. Berarti ini pelaku, iya, Kombes Heru, berarti ini pelaku melapor ke pihak kepolisian 1 hari setelah dia melakukan pembunuhan itu? Betul. Jadi pembunuhan yang di keterangan dari interogasi kami terhadap pelaku itu pembunuhannya sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore, kemudian pada saat dimasukkan ke dalam bak, setelah dia lemas dan kelihatan tidak bernyawa, kemudian disimpan di ember. Karena ada orang tuanya datang, di ember itu ditutupi oleh kain spray, jadi seperti kayak cucian. Nah, setelah orang tuanya pergi, ada beberapa saat orang tuanya keluar, kemudian si jenazah ini, mayat ini dipindahkan, dibawa ke atas, dimasukin ke kamarnya dan diletakkan di dalam lemari bajunya. Ya, berarti ketika melakukan... Setelah itu dia pengen buang. Ketika melakukan aksi kejinya itu, terduga ini di rumah tidak sendirian ya, begitu ya? Ya. Awal sekali ada orang tua dan adiknya. Karena orang tua dan adiknya ini sebagai pedagang kue, dia menjajakan kuenya, mengantar kuenya. Disitulah saat kosong, sepi, rumah tidak ada orang, tinggal pelaku dan korbannya.
Ini satu Gitu, hari jeda cukup lama ya, Pak Heru ya. Artinya tidak ada kecurigaan dari pihak keluarga orang tua terduga pelaku maupun korban. Ya, kalau orang tuanya sudah nyari, si anak ini, korban ini memang biasa main di rumah pelaku karena rumahnya hanya sebelahan saja. Dan kebetulan orang tua dari korban ini ikut kerja sama orang tua pelaku untuk menjajakan kue atau makanan yang dimasak sama dia. Jadi memang hari-hari mereka memang sudah kenal dan memang terbiasa main di rumahnya pelaku ini. Nah, kita ingin konfirmasi, Ya. apakah terduga ini melakukan pembunuhan memang betul terinspirasi oleh film horor? Kami sudah interogasi dari awal sampai yang hari ini tadi kita tanyakan, bagaimana kamu tahu bisa orang meninggal dalam bak? Dia terinspirasi dari salah satu film yang dia bilang setahun lalu dia melihat, dan memang hobinya si pelaku ini melihat film-film horor. Seperti kayak Chucky, kemudian Silent Man itu, bahkan gambar-gambarnya dia di situ menunjukkan ada gambar-gambar tokoh itu. Nah, kita kan ini kan ketika dia melakukan aksinya, membenamkan, mohon maaf, melakukan aksi itu di dalam kamar mandi terhadap si anak kecil umur 5 tahun ini, apakah tidak terdengar mungkin suara berontak dari si korban ini pada saat itu sehingga di rumah bisa menjadi curiga? Kalau sekitaran rumah cukup padat sekali. Jadi kalau kita bilang perumahan padat lah. Pada saat dimasukkan ke dalam bak itu, kalau prediksi saya mungkin tetangga juga tidak dengar karena rumahnya sangat kecil dan mungkin teriakannya kalau di dalam air mungkin tidak terlalu kencang. Sehingga selalu dimasukkan dalam air, bahkan mulutnya pun dimasukin jarinya pelaku. Baik. Supaya Baik, air kita bisa masuk ke dalam mulutnya. Baik, kita tidak menceritakan lebih Iya, lanjut. ya, Pak Heru, berdasarkan pemeriksaan pihak kepolisian selama memeriksa terduga pelaku ini, terlihat atau tergambar nggak gelagat yang mencurigakan ada gangguan kejiwaan begitu? Secara fisik, secara lahir yang saya temukan atau saya ngobrol, tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada hal ketakutan atau tidak ada hal yang mencemaskan. Yang bersangkutan pelaku ini merasa biasa-biasa aja dan tidak ada keanehan. Baik seperti kayak khawatir atau apa, landai aja seperti halnya sosok seorang anak kecil yang biasa-biasa aja, tidak ada keanehan. Nah, kalau dari keterangan tetangga ataupun orang yang mengenal terduga ini, seperti apa sih keseharian dari terduga ini? Apakah memang sering mengurung diri di kamar, sedikit tertutup atau mungkin sedikit emosional atau biasa aja? Ya, kami masih melakukan pemeriksaan terutama untuk di lingkupnya sendiri, yaitu ayah dan ibunya. Keterangan-keterangan saksi dari tetangga-tetangga secara wawancara atau interview, anak ini memang jarang ngomong atau jarang berkomunikasi atau bergaul, jarang. Ya, tapi ditanya ngomong tetapi tidak bergaul ya. Ya, terakhir Kombes Heru, mengingat terduga pelaku ini masih remaja, bagaimana proses hukumnya? Proses hukum ini memang agak sedikit berbeda. Kami selalu dalam pemeriksaan selalu didampingi oleh Bapas dan pengacaranya plus orang tuanya. Hukumannya pun nanti agak berbeda karena ini anak-anak. Biasa aturan yang berlaku hukumannya separuh dari hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa. Termasuk nanti selnya juga kita tidak akan dimasukkan dalam sel umum, khusus ada lembaga sendiri yang khusus untuk anak. Untuk rehabnya anak ini tidak dicampur dengan sel-sel yang umum dewasa. Ya, gitu, Sofian. Nah, terakhir begini. Apa alasannya dari terduga ini memilih korban untuk menjadi korbannya, menganiaya korban? Kenapa memilih korban yang berusia 5 tahun ini? Apa ada alasan khusus? Ini masih ada pendalaman. Secara integrasi tadi saya tanya, kenapa kamu memilih ini?
si pelaku hanya menyampaikan, saya tidak bisa menghindar, saya kepingin membunuh pada saat itu. Jadi bukan dia merencanakan dari awal atau dari kapan, tidak, tetapi hanya ngomong, saya hari ini pengen membunuh dan saya akan melakukan saat ini juga. Itu ada Hanya di itu dalam yang bentuk disampaikan. dia mengatakan saya ingin membunuh dan ingin melakukan saat itu juga. Apakah itu dalam bentuk ada katakanlah sosok yang membisik-bisiki dia seperti halusinasi atau bagaimana, Kombes? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau Hanya terpikir saja begitu? Kita tanya interogasi tadi, tidak ada. Baik. Hanya berpikir aja. Mungkin nanti dokter kami, spesialis psikiater ataupun psikologi yang akan mendalami sampai apakah perilaku merupakan penyakit atau yang lainnya, nanti biar dokter kami yang akan mendalami. Oke. Baik, Kombes Pol Heru Novianto, Kapolres Metro Jakarta Pusat, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Ya, terima kasih Sofian, terima kasih Tisha. Ya.